Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Maulana Putri dengan NIM 222111174 dari kelas S6E. Di sini saya menjelaskan terkait pemeran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo. Yang pertama ialah bantuan hukum prodeo merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu, dengan tujuan memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari status sosial atau ekonominya, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 271 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ada ketimpangan antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat kurang mampu juga dapat memperoleh bantuan hukum yang mereka butuhkan. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur pemberian bantuan hukum prodeo, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi penyediaan bantuan hukum prodeo yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses keadilan antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum prodeo melalui APBN dan APBD. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan baik litigasi maupun non-litigasi. Kegiatan litigasi mencakup pendampingan dan pembelaan di pengadilan, sementara kegiatan non-litigasi mencakup konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya anggaran ini, diharapkan masyarakat yang tidak mampu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apapun ketika menghadapi masalah hukum. Meskipun pemerintah telah menyediakan dana dan mekanisme untuk melaksanakan bantuan hukum prodeo, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya minat dan partisipasi advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Padahal, berdasarkan UU advokat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan hukum prodeo kepada masyarakat yang tidak mampu. Kewajiban ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya masih banyak advokat yang akan melakukan kewajiban ini karena berbagai alasan seperti kurangnya intensif ekonomi, beban kerja yang sudah tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya bantuan hukum prodeo. Selain itu, masih banyak advokat yang beranggapan bahwa memberikan bantuan hukum prodeo tidak memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi mereka. Selain tantangan dari sisi advokat, lembaga bantuan hukum juga menghadapi kendala dalam melaksanakan program bantuan hukum prodeo. LBH sendiri bertindak sebagai perantara antara masyarakat miskin dan advokat, serta memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara efektif dan transparan. Namun, LBH seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Selain itu, kurangnya koordinasi antara LBH dengan pemerintah juga menjadi kendala pelaksanaan program bantuan hukum secara prodeo. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran advokat tentang pentingnya bantuan hukum prodeo, pemberian intensif yang memadai, dan penguatan kapasitas LBH melalui pelatihan dan pendanaan yang lebih baik. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum prodeo. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa advokat dan LBH yang terlibat dalam program bantuan hukum prodeo mematuhi kode etik dan standar profesional yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, program bantuan hukum Prodeo dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Bantuan hukum Prodeo tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembelaan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya bantuan hukum Prodeo, diharapkan masyarakat miskin dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Hal ini dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan menghargai prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, program bantuan hukum Prodeo tidak hanya memiliki dampak jangka pendek dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah melakukan upaya signifikan dalam memberikan bantuan hukum Prodeo, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan kesadaran dan partisipasi advokat, penguatan kapasitas LBH, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program bantuan hukum Prodeo dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, keadilan sosial dalam bidang hukum dapat terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan kedudukan di depan hukum bagi semua warga negara. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan program bantuan hukum dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.